Tiga, gini aja, horizontal. 3, 2, 1. Selamat pagi atau siang atau malam di mana? Diam kau, Popel. Emangnya kenapa tidak aku membuat harimau menjadi pilihan rumah? Bocok. Globalisasi. Siapa yang tidak tahu globalisasi? Kini dunia seakan tidak pernah tidur karena globalisasi. Kini perdagangan dunia seakan tiada batas. Interaksi kebudayaan lain pun membuat kebudayaan sendiri terasimilasi dalam tanda kutip. Kontras perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang terlihat sangat jelas karena globalisasi. Adapun pengertian menurut Malcolm Waters adalah globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi peran penting yang terjelema di dalam kesadaran orang. Sedangkan menurut Emmanuel Richard, globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakatnya sehingga terpincang-pincang dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dalam persatuan dunia. Sedangkan menurut Ahmad Superman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Dan menurut IMF atau International Monetary Fund, globalisasi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia dan ditandai oleh meningkatnya beragam volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat. Dan yang terakhir, menurut Kamus Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuk ke ruang dunia, dapat pula diartikan sebagai hal-hal secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi batas-batas yang meningkat secara nyata. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalur darat seperti misalnya jalur sutra maupun jalur laut untuk berdagang. Fenomena dan berkembangnya perusahaan McDonald di seluruh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar yang memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris, dan perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi saat ini. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapatkan momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Hasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur. Masyarakat Indonesia dalam era globalisasi ini tidak dapat menghindar dari arus derasnya kompleksitas perubahan atau inovasi sebagai akibat canggihnya teknologi informasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas.
serta tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang kehidupan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak, bangsa Indonesia harus mengikutinya. Jika tidak, akan ketinggalan dan mungkin disebut negara primitif. Adapun pengaruh positif globalisasi antara lain dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut merupakan rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa, yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi adalah globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinannya berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyak yang produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung menurut budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin. Karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi, hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Dan yang terakhir, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi, maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia, bila tidak dipenuhi akan dianggap sebagai tidak aspiratif. Langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yaitu: yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang terakhir, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya bangsa. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut, diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi, sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa.
transportasi kita tuh pakai kuda, pakai gerobak atau pakai sepeda, tapi sekarang udah berbeda. Sekarang udah pakai kendaraan, pakai sepeda motor, inovasi sepeda, jadi ada mesinnya jadi bisa gerak lebih cepat. Lalu juga pom bensin. Zaman dulu nggak ada istilah pom bensin tuh baru ada pas ada zamannya mobil. Dan terakhir, kalau zaman dulu kalau kita perbegian tuh harus pakai kocek mahal. Sekarang udah ada mikrolet. Dengan adanya mikrolet, kita bisa pergian jarak jauh lebih cepat sudah pakai mobil, dan ongkosnya juga murah, cuma 2.000 atau 1.000 kalau buat pelajar. Today, the Grasberg is one of the world's most successful mining operations, turning out more than 5% of the world's mined copper, while operating as the world's lowest cost copper producer. Demanding independence. At least 5,000 of them held a rally in Jayapura, the capital of Papua. Papua, which is rigid and are demanding a new vote on the issue. They tried to march to the local parliament house but were blocked by riot police. A police spokesman said the rally dispersed peacefully. Karena banyak yang cemas, perdagangan bebas itu akan kian menyuburkan masuknya barang murah dari China. Kenyataan yang amat pahit, karena barang produksi dalam negeri akan tergusur dan industri kita pun